Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Abdul Hafid Marzuki akan mempresentasikan tugas saya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani dan Yahya bin Umar. Terdapat 4 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama riwayat hidup Al-Syaibani, yang kedua pemikiran ekonomi Al-Syaibani, yang ketiga riwayat hidup Yahya bin Umar, yang keempat pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Riwayat hidup Al-Syaibani. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farkad Al-Syaibani dilahirkan di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, pada tahun 132 H750 M. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Al-Syaibani belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Zar, Abdurrahman Al-Auza'i, dan Malik bin Maghul. Al-Syaibani juga sempat belajar kepada Abu Hanifah, tokoh pendiri mazhab Hanafi selama 4 tahun. Setelah Abu Hanifah wafat, Al-Syaibani belajar kepada Abu Yusuf, murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah. Dari kedua imam inilah Al-Syaibani memahami fikih mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama mazhab tersebut. Yang selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Yang pertama menurut Al-Syaibani al-kasb, kerja, yaitu sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ini termasuk dalam aktivitas produksi. Yang kedua menurut Al-Syaibani sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi 3, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang keempat Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kelima Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Yang selanjutnya adalah riwayat hidup Yahya bin Umar. Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir Al-Kinani Al-Andalusi. Lahir pada 828 M, 213 H, di Andalusi. Dia berasal dari Jaen, Ceyhan, tapi ia dibesarkan di Cordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Cordoba dan menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilaluinya adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika. Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka mazhab Maliki. Kemudian pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Yang pertama pasar menurut Yahya bin Umar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang yang ingin menjualnya yang dating secara bersamaan. Menurutnya, pasar itu tidak perlu memiliki tempat bagi eksistensinya. Yang kedua peran negara dalam regulasi pasar sangat penting. Oleh karena itu, dalam Ahkam Al-Suq dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan tatanan di pasar. Penguasa yang adil memiliki kewajiban untuk memeriksa pasar rakyatnya dan mengangkat pejabat yang bisa mengendalikan pasar. Yang ketiga pemikiran ekonomi Yahya bin Umar ketiga adalah proses pembentukan harga. Hal ini dilihat berdasarkan bagaimana harga yang akan dan harus dibentuk di pasar, peran negara dalam pembentukan harga,
negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari beberapa materi yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Syaibani tentang ekonomi diantaranya ialah al-kasb, kerja, konsep kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Kemudian menurut Yahya bin Umar ada 3 poin penting dalam pemikirannya tersebut. Pertama, struktur pasar. Kedua, hubungan negara dan pasar, dan ketiga, pembentukan harga. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.